Hizbullah beri peringatan kepada Israel terkait konsekuensi yang timbul dari perang skala penuh yang akan mereka lancarkan. Satu di antara dampak terburuk adalah warga Israel berkemungkinan besar akan melakukan pengungsian massal. Mengutip Tribun News pada 11 September, peringatan itu dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qasem. Ia memperingatkan Israel, jika eskalasi skala penuh dilakukan Hizbullah, maka akan menambah paksaan sejumlah besar pemukim Yahudi Israel mengungsi dari wilayah utara yang diduduki. Sekali lagi, Qasem menegaskan bahwa Hizbullah siap untuk perang besar-besaran dengan Israel. Hizbullah Lebanon ditekankannya tidak sedikit pun terintimidasi oleh ancaman mereka, justru sebaliknya. Hizbullah Lebanon akan terus menanggapi secara tegas dan tetap terus terlibat dalam peperangan. Dikatakan oleh Qasem bahwa pemukim Israel yang telah terusir tidak akan bisa kembali ke wilayah asal mereka hingga perang di Gaza berakhir. Seorang pejabat senior Amerika Serikat beri peringatan kepada Israel. Sebut Israel akan jatuh dan tujuan tak akan pernah tercapai, mengingat perang melawan Hizbullah bukan sekedar permainan. Mengutip Palestine Chronicle pada 11 September, hal itu diutarakan oleh pejabat Amerika Serikat saat di konferensi Dialog Timur Tengah Amerika pada hari Senin 9 September 2024. Awalnya ia menekankan bahwa pihaknya tak meragukan kemampuan IDF, namun juga memperingatkan bahwa perang melawan Hizbullah juga bukan sekedar permainan, di mana Israel Amerika Serikat juga harus memikirkan fakta bahwa akan ada konsekuensi serius bagi mereka. Ia menekankan bahwa akan ada kemungkinan Israel tidak akan mencapai tujuan utama mereka, yaitu melenyapkan semua rudal Hizbullah, mengingat perang tidak sesederhana itu. Menurutnya, perang Israel melawan Hizbullah tak memunculkan solusi ajaib. Ditegaskan olehnya bahwa di akhir perang, Israel berkemungkinan besar akan membayar harga yang mahal dan tidak akan mencapai tujuan jika tetap melawan Hizbullah. Hizbullah mendaratkan serangan drone dan roket ke lokasi dan pangkalan militer Israel hingga capai kedalaman 20 km. Mengutip Al-Mayadin pada 11 September, serangkaian serangan itu telah dilakukan sejak Selasa 10 September 2024, termasuk serangan menggunakan roket, peluru artileri, hingga drone yang menargetkan pangkalan strategis Israel Al-Ma'id di dekat Danau Tabaraya. Perlu diketahui lokasi pangkalan Al-Ma'id terletak sekira 18,5 km dari garis penarikan Israel dari Lebanon Selatan. Merupakan rumah bagi markas besar cadangan Komando Utara Israel, di mana pangkalan cadangan Divisi ke-91 dan gudang logistiknya terkena dampak serangan Hizbullah. Dilaporkan oleh media Israel bahwa satu pesawat tak berawak terbang sedikitnya sejauh 20 km dan selama lebih dari 15 menit ke dalam wilayah yang diduduki Israel dan mengenai sasarannya melewati upaya intersepsi Israel, sehingga memunculkan perhatian di mana sistem anti udara Israel yang merupakan senjata pertahanan mahal namun gagal mencegat ancaman yang datang.
Fokus perang Israel beralih ke utara. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut bahwa Hamas sebagai formasi militer di Gaza telah hilang. Mengutip The Times of Israel pada 11 September, hal itu diutarakan Gallant pada Senin 9 September dan Selasa 10 September siang waktu setempat. Gallant mengatakan kepada pasukan bahwa IDF mengalihkan fokusnya dari Gaza ke garis depan utara. Diartikan bahwa mereka harus bersiap untuk serangan darat di wilayah tersebut. Awalnya Gallant mengatakan bahwa Hamas sebagai formasi militer sudah tidak ada lagi. Namun ditekankan bahwa Israel masih memerangi Hamas dan mengejar kepemimpinan mereka. Itu sebagai peringatan bahwa peluang untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata sementara dengan mereka sudah hampir tertutup. Serta menegaskan bahwa IDF percaya diri dapat menenangkan perbatasan utara yang kini sedang bergejolak di wilayah tersebut. Selain itu, Gallant menyatakan bahwa Israel harus mencapai kesepakatan yang akan menghasilkan jeda selama 6 minggu dan membawa kembali para sandera. Gallant juga tidak akan berkomitmen untuk mengakhiri pertempuran secara permanen, namun akan tetap beroperasi mencapai tujuan mereka. Pejabat keamanan dan militer Israel memperingatkan bahwa apa yang terjadi di tepi barat bisa menjadi bumerang bagi Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 11 September, kabar itu dilaporkan pejabat Israel tersebut melalui Channel 12 Israel. Menurut media tersebut, para pejabat Israel telah menyampaikan serangkaian rekomendasi mendesak kepada kabinet terkait tepi barat. Sementara militer Israel memperingatkan para menteri bahwa pengalihan pasukan ke daerah tersebut dapat mengorbankan pertempuran di Gaza. Terkini pejuang perlawanan Palestina melancarkan serangan yang lebih berani dan lebih canggih, tepat di tengah meningkatnya serangan militer Israel di tepi barat. Menurut para analis, operasi terbaru tersebut merupakan rangkaian serangan paling rumit yang berkaitan dengan wilayah tepi barat yang bergejolak selama bertahun-tahun. Bahkan ditegaskan oleh seorang analis bahwa kini Israel sedang berada di jalur perang menuju front ketiga. Kanada telah menegaskan bahwa negaranya telah menangguhkan sebanyak 30 izin pengiriman senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly menyatakan bahwa pihaknya menolak senjatanya muncul di Gaza. Mengutip The Times of Israel pada 11 September, hal itu diutarakan oleh Melanie Joly pada Selasa 10 September waktu setempat. Dijelaskan olehnya bahwa Kanada telah menangguhkan sekira 30 izin pengiriman senjata ke Israel, termasuk langkah-langkah terhadap kesepakatan anak perusahaan Kanada milik perusahaan Amerika Serikat dengan pemerintah Amerika Serikat. Terkini Melanie Joly telah memerintahkan peninjauan ulang terhadap semua kontrak pemasok senjata Kanada dengan Israel dan negara lain. Setelahnya ia juga telah menangguhkan sekira 30 izin pada musim panas tahun ini. Ia menegaskan bahwa kebijakan Kanada yaitu tidak akan mengirim senjata atau bagian-bagian senjata apapun ke Gaza. Israel dilaporkan telah memulai membuka front baru hingga Uni Eropa memberikan responsnya.
Tepi barat disebut akan terancam menjadi Gaza baru jika Israel mulai melancarkan serangannya ke wilayah tersebut. Mengutip Middle East Eye pada 11 September, hal itu diutarakan oleh diplomat senior Uni Eropa Josep Borrell pada Selasa 10 September 2024. Borrell menyatakan bahwa Israel memiliki tujuan jelas saat membuka front baru, di mana dijelaskan oleh Borrell bahwa Israel ingin mengubah tepi barat menjadi Gaza baru, terkhusus dengan meningkatkan kekerasan, delegitimasi otoritas Palestina, dan memicu provokasi agar bereaksi dengan keras. Disebut oleh Borrell bahwa Israel terus mengatakan bahwa satu-satunya cara mencapai perdamaian dunia hanyalah dengan mencaplok tepi barat dan Gaza. Borrell menuding bahwa kaum radikal di dalam pemerintahan Israel lah yang berupaya menggagalkan pendirian negara Palestina, sehingga dengan begitu Borrell menekankan jika tidak ada tindakan, maka tepi barat benar-benar akan menjadi Gaza baru. Bom yang diluncurkan IDF di pengungsian Palestina di Al-Mawasi Khan Yunis memunculkan kawah panas sedalam 10 meter. Mengutip Al-Mayadin pada 11 September, serangan itu telah terjadi pada Selasa 10 September dini hari. Pembantaian itu digambarkan sebagai satu serangan yang terburuk dan yang paling brutal selama di jalur Gaza. Padahal wilayah itu sebelumnya diklaim dan dinyatakan oleh Israel sebagai zona aman. Namun bukannya menjadi tempat aman, Al-Mawasi justru menjadi tempat mengerikan, di mana akibat pengeboman brutal itu, Kem Al-Mawasi menjadi porak-poranda hingga muncul kawah dan lubang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diduga Israel menggunakan bom seberat 2.000 pon. Dikabarkan seluruh keluarga musnah, sementara lainnya dilaporkan benar-benar hilang tenggelam di dalam pasir. Bahkan terkini jasad sejumlah syuhada ditemukan di lokasi yang jauh dari kawah imbas hantaman ledakan. Liga Arab dilaporkan telah memulai langkah untuk membekukan partisipasi Israel di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengutip Al-Mayadin pada 11 September, hal itu diumumkan oleh para Menteri Luar Negeri Arab selama pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri Liga Arab pada Selasa 10 September 2024. Para Menteri Luar Negeri Liga Arab telah menyepakati serangkaian keputusan untuk menekan rezim Israel di panggung internasional. Satu di antara caranya, para Menteri Liga Arab mendesak Mahkamah Internasional untuk mempercepat putusannya atas kasus yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel. Perlu diketahui, Afrika Selatan menuduh rezim Israel gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi 1948 tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. Sementara Liga Arab mendukung tuntutan Afrika Selatan dengan fakta bahwa Israel tidak mematuhi tindakan sementara yang diperintahkan pengadilan. Selain itu, para menteri juga mendesak ICC untuk segera mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.